Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab, yaitu dari bab 3911 sampai 3915. Oke, kita langsung aja ya. Bab 3911. Tos berkata dengan penuh syukur, "Ya, saya bisa berdiri lagi, semua berkat Hui Jundan." Song Wanting tersenyum sedikit dan berkata, "Oke, 027, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Lelang akan kami lanjutkan." Tos mengangguk buru-buru, menyeka air matanya dan turun dari panggung. Semua orang merasa seolah-olah Tos berjalan kembali ke tempat duduknya dengan matanya sendiri. Karena barusan orang ini digendong oleh seseorang, dan dia lumpuh total kecuali mulutnya dan matanya di atas leher yang bisa bergerak. Tapi dalam sekejap mata, orang ini berjalan sendiri dari panggung. Kontras besar antara depan dan belakang itu benar-benar berdampak. Pada saat ini, lebih banyak orang mulai menyesali dalam hati mereka. Menyesali bahwa mereka tidak mencoba untuk yang terbaik, untuk bersaing, untuk mendapatkan pil peremajaan kedua. Di atas panggung, Song Wanting tersenyum sedikit dan berkata, "Malam ini, lebih dari setengah dari 4 pil peremajaan telah terjual, dan akan ada 2 pil peremajaan terpisah dan 1 pil peremajaan utuh. Jika Anda melewatkan kali ini, mungkin lain kali setidaknya itu akan memakan waktu 1 tahun untuk menunggu. Jadi, tolong ambil 3 kesempatan terakhir untuk penawaran yang duduk dan yang belum menangkap Hao Jundan." Begitu kata-kata ini keluar, mereka yang menatap Hao Jundan di tempat kejadian bahkan lebih cemas, terutama mereka yang tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk seluruh Hao Jundan terakhir. Mereka sangat jelas pada saat ini bahkan kesempatan mereka yang sebenarnya hanya tersisa 2 kali. Segera setelah itu, Song Wanting menambahkan, "Lot berikutnya cukup istimewa. Ini belum pernah muncul di materi lelang dan katalog kami sebelumnya." Mengatakan ini, dia meminta staf untuk membuka item lelang. Staf membawa piring perak ke atas panggung lagi, tetapi piring perak ini berisi 4 produk cangkang berwarna-warni seukuran ibu jari. Keempat jimat ini terbuat dari tridakna, berkualitas tinggi, dari seorang ahli Feng Shui di Jinding, dan memiliki efek mengusir roh jahat dan menghilangkan bencana. Harga awal adalah 10 juta dolar Amerika Serikat per potong. Penawaran Anda dapat menawar sekarang. Ketika Song Wanting selesai berbicara, sekelompok orang di bawah mengejek. Harga awal Hao Jundan dari 100 juta dolar AS tidak masalah, dan bahkan jimat rusak terlalu malu untuk meminta 10 juta dolar. Apa bedanya mencuri uang? Bahkan jika jimat ini dibuat oleh Master Feng Shui top, di mata mereka itu tidak bernilai banyak uang sama sekali. Namun, tidak ada yang mengira bahwa Lai Qinhua dan Ye Zhongquan yang diundang sebagai VIP mengangkat tangan mereka secara bersamaan dan berkata pada saat yang sama, "Saya akan membelinya 10 juta." Semua orang tercengang. Banyak orang Cina di sini yang telah mendengar nama Lai Qinhua dan tahu bahwa Lai Qinhua adalah Master Feng Shui yang sebenarnya. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Lai Qinhua akan benar-benar menawar untuk jimat yang dibuat oleh Master Feng Shui lain yang tidak dikenal. Agak keterlaluan, bukan? Ada juga Ye Zhongquan, kepala keluarga Ye, yang sudah lama tidak mengajukan penawaran. Pada saat ini, dia tiba-tiba menawar jimat yang tampaknya agak tidak bisa dipahami. Namun, kedua pihak, Lai Qinhua dan Ye Zhongquan,
tahu betul di dalam hati mereka bahwa jimat ini dibuat oleh Ye Chen sendiri. Jadi pasti ada sesuatu yang berbeda. Dan harga awal hanya 10 juta dolar Amerika Serikat yang dapat dianggap sebagai kualitas tinggi dan harga rendah. Kita lanjut lagi bab 3912. Lai Qinghua dan Ye Zhongquan menawar pada saat yang sama, dan tiba-tiba orang lain di tempat kejadian menjadi tertarik dengan jimat ini. Pada saat ini, Ye Zhongquan tidak berpikir bahwa Lai Qinghua juga tertarik dengan jimat ini. Jadi, dia tersenyum dan memberi isyarat undangan dan berkata dengan sopan, "Tuan Lai, Anda bisa datang dulu. Saya tidak akan mengikuti Anda untuk bertanding." Lai Qinghua menengkupkan tangannya dan tersenyum dan berkata, "Terima kasih kepada pemilik keluarga Ye, karena dengan enggan melepas cintanya. Karena ini masalahnya, maka saya akan mengambil yang ini dulu, dan yang berikutnya, saya tidak akan bersaing dengan Tuan Ye." Ye Zhongquan tertawa, mengangguk dan berkata, "Bagus, sangat bagus Tuan Lai, tolong." Lai Qinghua segera mengangkat tangannya dan berkata, "Aku akan membayar 20 juta. Song Wanting buru-buru berkata, "Tuan Lai, harga jimat meningkat 1 juta dolar setiap kali. Anda tidak perlu menyebutkan begitu tinggi." Lai Qinghua melambaikan tangannya. "Tidak masalah, tidak masalah." Song Wanting tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Untuk jimat pertama, VIP terhormat Tuan Lai menawar 20 juta dolar Amerika Serikat. Apakah lebih tinggi dari harga ini?" Meskipun semua orang di tempat kejadian sangat tertarik dengan jimat ini, kebanyakan dari mereka tahu identitas Lai Qinghua dan menghormatinya. Jadi, tidak ada yang menawarinya untuk sementara waktu. Namun, meskipun semua orang tidak menawar, mereka masih diam-diam menghitung dalam hati. Mereka apa yang begitu kuat tentang jimat ini, sehingga Tuan Lai bersedia memberi 20 juta dolar untuk bersaing. Fei Yanzhong juga berbisik, "Saudara Lai dan patriark keluarga Ye, mereka telah duduk di sini begitu lama tanpa meminta harga. Mengapa mereka tiba-tiba tertarik dengan jimat semacam ini?" Setelah itu, dia bertanya kepada Yuan Jiku yang berada di sampingnya, "Tuan Yuan, menurut Anda, apa yang istimewa dari jimat ini?" Yuan Jiku menatap layar lebar dengan hati-hati untuk waktu yang lama, dan berkata dengan serius, "Fei Tua, keempat jimat ini memang terbuat dari tridakna berkualitas tinggi, dan tridakna dengan kualitas ini telah langka di tahun-tahun ini, dan tridakula adalah harta karun, langit dan bumi, dan memiliki efek memperkuat kebenaran dan menghilangkan kejahatan. Jika dikenakan pada tubuh, itu akan lebih atau kurang bermanfaat." Setelah berbicara, Yuan Jiku berkata lagi, "Namun, itu seharusnya tidak terlalu mahal. Bagaimanapun, jimat ini hanya menggunakan sepotong kecil kerang, dan saya tidak tahu kekuatan Master Feng Shui yang membuatnya. Bagaimana? Jadi tidak ada cara untuk menyimpulkan berapa efektif jimat ini." Fei Yanzhong mengangguk dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu seberapa efektif hal ini, karena dia dapat menarik minat saudara Lai, itu pasti luar biasa." Setelah itu, dia mengambil keputusan dan berkata, "Saya juga akan bersaing untuk yang berikutnya." Yuan Jiku buru-buru berkata, "Fei Tua, jangan menawar yang berikutnya. Saya pikir pemilik keluarga Ye tertarik pada yang berikutnya. Jadi, biarkan dia menawar dulu. Lagi pula, lelang ini diselenggarakan bersama Ye dan Song. Pemilik keluarga hadir secara pribadi, dan itu dapat dianggap sebagai setengah dari tuan rumah. Meskipun kami adalah tamu dari jauh, tetapi di depan tuan rumah, wajah ini masih harus diberikan." Fei Yanzhong mengangguk ringan dan berkata, "Kalau begitu, ambil tembakan ketiga." Pada saat ini, tidak ada orang lain yang menawar dengan Lai Qinghua. Jadi, Song Wanting hanya menjatuhkan palu
setelah meminta 3 kali. Lai Qinhua dalam suasana hati yang sangat bahagia ketika dia dapat mengambil jimat itu. Dia tahu bahwa dia tidak mampu bersaing dengan pil peremajaan. Jadi, dia sudah melihatnya. Namun, itu juga hal yang sangat langka baginya untuk bisa memanen jimat yang dibuat oleh Ye Chen sendiri. Menurut peraturan pelelangan, produk lain kecuali Hao Chundan tidak akan dikirim ke penawar sampai pelelangan selesai. Jadi, Song Wanting langsung memulai pelelangan jimat yang kedua. Kali ini, Ye Zhongkon mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu dan menawar 10 juta dolar. Menariknya, orang lain yang menghadiri pelelangan juga tahu bahwa keluarga Ye adalah salah satu penyelenggara pelelangan ini. Setelah penawaran, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bersaing dengannya untuk menawar. Oleh karena itu, Ye Zhongkon juga dengan mudah mengambil jimat kedua. Segera setelah jimat ketiga, jumlah penawar tiba-tiba meningkat. Harga dimulai dari 10 juta dolar Amerika Serikat dengan cepat naik menjadi 87 juta dolar Amerika Serikat. Kita lanjut lagi, bab 3913. Pada saat ini, Fei Yanzhong mengangkat tangannya dengan tenang dan berkata, "Saya akan mengambilnya dengan 200 juta." Kutipan 200 juta dolar setara dengan 2 kali lipat kutipan sebelumnya dan membuat keseluruhan. Begitu harga ini keluar, langsung membuat takut banyak orang yang berencana untuk bersaing. Bagaimanapun, jimat ini berbeda dari Hao Chundan. Semua orang telah menyaksikan efek dari Hao Chundan, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat jimat itu. Harga jimat seperti ini adalah 200 juta dolar Amerika Serikat. Itu pasti bisa dianggap sebagai jimat termahal di dunia. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bersedia menawar harga lebih dari 200 juta dolar, sehingga jimat ketiga berhasil diambil oleh Fei Yanzhong. Ketika sampai pada jimat keempat, beberapa penawar yang tertarik dengan cepat mendorong harga menjadi 150 juta dolar Amerika Serikat. Tetapi pada tahap penawaran ini, mungkin mereka merasa bahwa jimat itu benar-benar tidak bernilai banyak uang dan banyak orang telah membelinya. Menarik dari kompetisi. Pada saat ini, seorang di antara kerumunan tiba-tiba mengangkat tangan mereka dan berkata dengan ringan, "Saya akan membayar dengan 300 juta dolar Amerika Serikat." Orang yang berbicara adalah pria parubaya sebelumnya yang agak mirip dengan Zheng Saqiu setengah baya dan bahkan lebih kuat dari dalam hal citra dan temperamen. Fei Yanzhong hanya merasa bahwa suara sedikit akrab dan dia melihat suara itu tanpa sadar. Ketika dia melihat penampilan orang ini, hatinya tiba-tiba membeku dan ekspresinya langsung menjadi serius. Pada saat ini, tawaran pria parubaya sebesar 300 juta dolar berhasil menakuti yang lain. Meskipun orang-orang yang duduk di sini cukup kaya, memang sulit untuk menerima 300 juta dolar Amerika Serikat untuk jimat dengan efek yang tidak diketahui. Song Wanting berkata, "Kesempatan terakhir." Pada nomor 99 menawar 300 juta dolar Amerika Serikat. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari ini? Masih belum ada jawaban di tempat kejadian. Setelah mengajukan 3 tawaran, Song Wanting langsung mengumumkan secara langsung, "Selamat kepada pemenang nomor 99 karena telah memenangkan jimat terakhir malam ini dengan harga 300 juta dolar Amerika Serikat." Pada saat ini, Ye Chen di ruang pengawasan sedang menatap pria parubaya yang baru saja mengambil jimat seharga 300 juta dolar Amerika Serikat dalam video pengawasan. Pada saat tertentu, Ye Chen selalu merasa bahwa orang ini agak akrab. Namun, jika dia benar-benar ingin mengatakan di mana dia melihatnya, dia tidak tahu, bisa mengatakan untuk sementara waktu. Jadi,
Dia menginstruksikan Chen Sekai, "Chen Tua, cari tahu apa nama nomor 99 ini dan dari mana asalnya." Chen Sekai segera mengeluarkan daftar dan melihat sebentar, lalu berkata, "Tuan, nomor 99 adalah Hao Yuanzheng dari Vancouver, Kanada." Ye Chen mengangguk ringan. Dalam ingatannya, dia tidak mengenal orang Kanada. Hanya dua orang yang dia kenal dan ada hubungannya dengan Kanada adalah Bibi Li dan Li Xiaofen yang pergi ke Kanada beberapa waktu yang lalu. Adapun mengapa Hao Yuanzheng ini tampak familiar, Ye Chen merasa bahwa dia salah mengingatnya, atau Hao Yuanzheng ini menyembunyikan identitas seperti Fei Kexin. Jika identitasnya disembunyikan, akan sulit bagi Ye Chen untuk mengetahui identitas sebenarnya dari pihak lain dalam waktu singkat. Karena masing-masing orang kaya ini memiliki banyak identitas, meskipun setiap identitas memiliki nama dan kebangsaan yang berbeda. Semuanya dapat diverifikasi tanpa kecuali identitas asli. Namun, dia merasa bahwa kemungkinan yang pertama harusnya lebih besar. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3914. Pada saat ini, Song Wanting yang berada di lokasi lelang mengumumkan dengan keras, "Lot berikutnya yang akan berada di atas panggung adalah Hao Chundan ketiga. Malam ini tidak banyak kesempatan untuk Hao Chundan. Tolong jaga baik-baik dan jangan tinggalkan penyesalan untuk diri sendiri." Mendengar ini, semangat semua orang di tempat kejadian terangkat lagi. Karena Tuk baru saja meminum pil permajaan kedua, semua orang melihat sisi yang lebih ajaib dari pil permajaan dengan mata kepala sendiri. Oleh karena itu, banyak orang yang sudah mulai bersiap pada saat ini dan memutuskan untuk meminum pil permajaan ketiga dengan cara apapun. Staf sekali lagi menyajikan pil permajaan di piring perak dan Song Wanting berkata sambil tersenyum, "Harga awal pil permajaan ketiga tetap tidak berubah, masih 100 juta dolar Amerika Serikat, dan setiap kali harga dinaikkan 10 juta dolar. Saya melihat semua orang duduk di sini. Saya sudah bersiap-siap, jadi saya tidak akan membuang waktu untuk semua orang. Pelelangan dimulai sekarang, silakan menawar." Begitu suara itu jatuh, seseorang berteriak, "5 miliar." Begitu suara pria itu jatuh, seorang membuka mulut dan berkata, "Kapan? Dan 5 miliar, saya akan membayar 100 miliar." Semua orang tahu bahwa Hao Chundan ketiga tidak mungkin dijual dengan harga lebih dari rendah. Semua orang tahu bahwa Hao Chundan ketiga tidak mungkin dijual dengan harga lebih rendah dari 10 miliar. Dan tidak mengherankan bahwa harga 10 miliar dalam dua penawaran. Jadi, meskipun pil permajaan ketiga dimulai dengan 100 juta dolar Amerika Serikat, tapi ditekuk ke harga 10 miliar dalam waktu kurang lebih 10 detik. Orang yang menawar 10 miliar dolar Amerika Serikat adalah orang kaya yang ingin melepas tos terlebih dahulu, sehingga dia bisa mendapatkan penawaran untuk pil permajaan ketiga. Di awal, dia berpikir bahwa pil permajaan ini dapat dimenangkan sendiri dengan harga hampir 9 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi, siapa yang mengira bahwa banyak orang sangat terkesan dengan perubahan secara tos mengambil Hao Chundan. Jadi, dia keluar untuk kompetisi di awal babak terakhir. Putaran ini hampir menutup gigi terkatup. Oleh karena itu, ketika orang kaya itu mengutip harga 10 juta miliar dolar Amerika Serikat,
Seorang segera menambahkan 100 juta dolar lagi ke kutipannya. Segera setelah itu, harga terus bergerak lebih tinggi. Itu dengan cepat didorong ke harga 12 miliar oleh beberapa orang penawar yang lain. Orang kaya telah menyesali terlalu banyak saat ini, tetapi tidak ada cara untuk menyesalinya. Jika dia tidak bertarung lagi, akan ada lebih banyak variabel ketika datang ke pil peremajaan keempat. Jadi, dia menggertakkan gigi, mengangkat tangannya dan berkata dengan suara gemetaran, "Aku akan membayar 13 miliar." Begitu kata-kata itu jatuh, seseorang segera mengangkat tangan mereka dan menang 13,5 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak ada yang menyangka ketika harganya mencapai 13,5 miliar, masih banyak orang di tempat kejadian yang tidak mau menyerah. Akibatnya, harga melonjak lebih tinggi dan lebih tinggi dalam penawaran konstan dari kerumunan. 14 miliar, 15 miliar, 16 miliar. Harga telah robek sepanjang jalan, menembus tanda miliar satu demi satu, dan bahkan tanpa henti, itu langsung menembus angka 18,7 miliar. Dalam proses kenaikan harga, satu demi satu tertinggal. Bukannya mereka tidak mau mendapatkan pil peremajaan, hanya saja harganya terlalu mahal di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Bahkan jika beberapa orang bersedia membayar sebanyak itu, mereka tidak akan bisa mengeluarkan 10 atau 20 miliar uang tunai malam ini. Dengan uang yang begitu banyak, setidaknya sebagian dari aset harus dijual, atau bahkan sebagian saham dapat digadaikan atau dikurangi untuk memungkinkan. Akibatnya, banyak orang menyerah di pelelangan dengan air mata di mata mereka, dan pada saat yang sama menyesal di hati mereka, menyesali 2 miliar dolar Amerika Serikat pertama dan 10 miliar dolar Amerika Serikat yang kedua. Oke, kita lanjut lagi ke bab 3915. Bahkan orang kaya yang mengira dia bisa memenangkan pil peremajaan dengan 9 miliar menangis getir dan menyerah di tawaran tanpa alasan lain, baik karena dia tidak punya uang atau karena harga saat ini telah melebihi kemampuannya untuk membayar. Pada akhirnya, pil peremajaan ini dijual dengan harga 18,5 miliar oleh seorang pengusaha Yahudi berusia 70 tahun. Pengusaha Yahudi itu menderita penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung kronis yang selama bertahun-tahun. Dan kondisi fisiknya semakin menurun dari hari ke hari. Beberapa waktu lalu, dokter menemukan bahwa indeks kreatinin serumnya tetap tinggi. Setelah diagnosis dokter, ginjalnya juga mulai menurun secara irreversibel. Ditambahkan dengan berkat penyakit lain, dokter berspekulasi bahwa ia akan memasuki penyakit ginjal yang stadium akhir dalam beberapa tahun. Pada saat itu, dia harus menjalani cuci darah jangka panjang dan berharap untuk transparansi ginjal. Dengan begitu, banyaknya penyakit kronis dan kebugaran fisiknya yang buruk, para dokter memperkirakan bahwa harapannya hidupnya tidak akan lebih dari 10 tahun. Meskipun usianya baru 70 tahun ini, tapi dia terlihat sangat tua. Bagaimana dia bisa terlihat seperti berusia 70 tahun? Banyak orang percaya bahwa dia berusia 85 tahun, bahkan 90 tahun. Setelah itu, dia berhasil mengambil pil peremajaan ini. Dia perlahan berjalan ke atas panggung dengan bantuan putranya sendiri. Di atas panggung, setelah berdoa dengan khusyuk, dia dengan penuh syukur mengambil pil peremajaan yang dimasukkan staf ke dalam mulutnya. Kali ini, penonton menyaksikan pergantian waktu dengan mata kepala sendiri. Pria tua kuno ini menjauh lebih muda dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
dan tubuhnya yang semula bungkuk setelah bertahap menjadi lebih tinggi. Pria Yahudi yang kaya itu tidak tahu seberapa banyak penyakit kronis di tubuhnya setelah membaik saat ini. Tetapi dia dapat merasakan bahwa kondisi seluruh tubuhnya membaik dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia akan segera merasakan seluruh tubuhnya lebih ringan. Belum lagi 10 tahun lebih muda, setidaknya dia telah mendapatkan kembali keadaan 5 tahun yang lalu. Ini membuatnya sangat bersemangat. Dia berlutut di tanah sendirian, melihat ke atas kepalanya dan melakukan semacam upacara keagamaan dengan kata-kata di mulutnya. Pada saat ini, pantau ruangan melihat lelaki tua itu berlutut di tanah. Chen Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jelas Hao Chundan membantunya, tetapi dia menoleh untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, dari sudut pandang materialistis, memang Hao Chundan yang membantunya. Tetapi dari sudut pandang idealis, dia mungkin merasa bahwa Tuhan mempercayakan saya dengan tangan dan membawa Hao Chundan kepadanya. Situasi yang tidak biasa di Cina. Dokter akhirnya menyelamatkan pasien untuk hidup. Akibatnya, hal pertama yang dilakukan pasien ketika dia keluar dari rumah sakit adalah pergi ke kuil untuk mempersembahkan dupa dan berterima kasih kepada Dewa dan Buddha karena telah menyelamatkan hidupnya. Padahal, pola pikir mereka mirip. Kita tidak tahu. Kita tidak perlu menghakimi orang lain. Chen Shikai mengangguk dan berkata dengan serius, kamu benar, Tuan Muda. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya saat ini dan berkata, oh, situasi di luar dugaan saya. 1/4 dari pil peremajaan telah diambil seharga 18,5 miliar. Jadi, sepertinya final terakhir dari seluruh pil peremajaan memenjarakan 100 miliar seharusnya tidak menjadi masalah besar. Berbicara tentang ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Menurut analisis heksagram Tuan Lai, Fei Yanzhong memiliki kemungkinan besar untuk tidak dapat melelang Hao Chundan, yang berarti bahwa pada pelelangan hari ini itu pasti tersembunyi dengan seseorang yang lebih kuat dari Fei Yanzhong dan dapat mengalahkan Fei Yanzhong. Jika tidak, Fei Yanzhong senilai hampir $1 triliun Amerika Serikat benar-benar menghina penonton di lelang hari ini dan tidak ada alasan untuk memenangkan pil peremajaan ini. Siapa orang besar itu di antara semua pelamar? Tidak ada kehadiran yang begitu kuat sama sekali. Lagi pula, bahkan Fei Yanzhong sendiri harus mengatakan asetnya 100 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun Bernard Arnault yang dipaksa oleh saya untuk mendistribusikan 2 miliar yuan, meskipun dia di atas kertas dia ada orang yang paling berharga dalam pelelangan ini, tetapi dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Fei Yanzhong. Memikirkan hal ini, Ye Chen menatap Hao Yuanzheng pada nomor 99 untuk waktu yang lama melalui kamera pengintai dan berpikir dalam hati, mungkinkah pria besar yang bersembunyi di kegelapan ini adalah dia? Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.